Dalam sebuah permainan sepak bola, ada dua gaya main yang paling umum untuk ditemui. Yang pertama ada pragmatis, yang orientasinya lebih ke hasil. Masalah cara, proses, gaya bermain itu belakangan. Ya, yang penting gol dulu dah, ya kan? Nah, yang kedua ada possession football, yang dimana justru kebalikannya, fokusnya di prosesnya, fokusnya di gaya bermainnya. Yang penting gaya main cantik, passing-passing pendek, penguasaan bolanya tinggi. Nah, baru nanti hasil belakangan. Yang paling gampang gue kasih contoh, dua klub yang menjadi rival abadi dari dulu, harusnya kan udah bisa tebak lah ya. Barcelona dan Real Madrid. Barcelona itu dari dulu DNA-nya sejak dipegang sama Johan Cruyff, Pep Guardiola, dan itu turun terus sampai sekarang. Gue nggak tahu, gue udah ngikutin bola lagi. Selalu DNA-nya itu adalah permainan cantik, penguasaan bola. Sedangkan Real Madrid yang dari dulu Los Galacticos gitu ya, selalu beli-beli pemain bintang, itu selalu gaya mainnya adalah pragmatis. Udah, yang penting gol aja gitu. Makanya banyak counter attack. Tapi yang jadi pertanyaan buat kalian yang nggak ngikutin bola ya, apakah gaya bermain yang cantik, penguasaan bola tinggi itu selalu bisa memenangkan pertandingan? Ya enggak gitu. Gue berkali-kali dari zaman dulu ngelihat Barca possession udah nyampe 70% gitu, pegang bola terus passing, tapi pada akhirnya kalah sama counter attack. Nah, itu masalahnya. Nah, film yang satu ini yang baru gue tonton kemarin. Kalau dalam sepak bola tuh ibarat mainnya possession football. Kalau ngomongin visual, cantik bener gitu, estetik bener dah. Dari opening scene aja udah ibarat kita jadi satu karakter yang kayak POV shot, bergerak dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya dengan teks-teks yang muncul mengikuti kontur dari ruangannya secara perspektif. Bus, mantap gitu ya. Tapi setelah menonton film yang satu ini, yang ada hasil akhirnya dari film ini, apakah gol? Tidak gol. Yang ada adalah tidur. Itu dia, bobok pules. Kalau misalkan punya insomnia, nonton ini dah ya, dijamin langsung pules dah tidurnya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, belum. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Fidialo. Kita masuk di segmen review. Pesugihan. Capek bos ya. Tiap pergi nonton bioskop horor lokal, isinya pesugihan semua. Ibarat 70% bisa gue bilang ya. Setiap kali gue nonton horor lokal itu pasti ceritanya pesugihan. Kayaknya memang sudah saatnya saya membuat makalah mengenai hal ini gitu, untuk cari tahu apa ini ya asal muasal. Kenapa film-film horor lokal kita selalu rata-rata ngomonginnya pesugihan terus? Apakah karena memang culture gitu? Apakah memang masalah kebudayaan? Sutradara kita, produser kita memang dari nenek boyongnya udah turun-temurun nih, lu harus ngomongin pesugihan lu ya. Nah, bisa jadi kayak gitu kan? Atau misalnya bisa jadi emang karena pasarnya nih, demand-nya. Emang masyarakat kita maunya ada pesugihan. Kalau nggak ada pesugihan, gua nggak mau nonton. Bisa jadi. Makanya kayaknya kita perlu bikin riset, kita perlu bikin jurnalnya dulu nih, baru bisa tahu nih alasan pastinya apa. Tapi jujur aja ya, sebenarnya gue tuh nggak terlalu ada masalah kalau misalnya film horor lokal kita ngambil tema besar itu pesugihan. Selama penulisan ceritanya bener, selama penulisan karakternya bener, selama ada cerita yang dikembangkan, yang di-craft gitu loh. Kita nggak usah jauh-jauh deh pakai film-film horor lokal yang lain atau film-film horor internasional. Kita pakai film horor lokal lain buatannya Mas Awi Suryadi aja. Ya ini kan film buatannya Mas Awi ya, Perewangan ini ya. Nah, kita pakai contoh awal tahun ini deh ya, yang udah gue pernah review, Do You See What I See? Kalau kalian udah lihat review gue waktu itu salah satu film horor yang cukup bagus di tahun ini gitu. Untuk kategori horor lokal tuh udah lumayan oke lah, meskipun ya masih banyak banget kelemahannya. Padahal kalau kalian inget-inget lagi, itu tema besarnya apa? Itu pesugihan. Cuma secara plot itu kan ngomongin satu karakter yatim piatu yang nggak punya temen gitu. Padahal dia punya temen ya, cuman dia ngerasa kesepian terus. Nah, karakter itu yang dieksplor kan, itu baru ada ceritanya. Sedangkan film ini gue nggak ngerti lagi ini ceritanya apa. Gak ada isinya. Ini lagi-lagi film yang diambil dari thread viral Twitter yang gue nggak tahu. Ini estimasi gue, ini adalah film ke 1117 di tahun 2024 ini yang ngambil dari thread viral Twitter anjing.
Yang gua rasa di zaman sekarang ya, kayaknya film-film Indo zaman sekarang nih, kalau misalnya di awal-awal udah ada tulisan berdasarkan kisah nyata viral dari thread bla 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 bla, itu rasanya ya udah kayak bangganya tuh kayak toko kopi naruh foto-foto presiden pernah datang ke situ gitu. Lu pernah kan lo kalau misalnya toko kopi biasa ngeliat ada foto-foto difigurain tuh, oh ternyata Pak Jokowi nih pernah datang ke sini gitu. Nah bangganya kan udah bangga selangit kan. Nah itu persis nih ya zaman sekarang di film horor lokal naruh berdasarkan kisah nyata itu udah kayak begitu rasanya. Gua rasa dah gini loh, mending kalau misalnya emang ceritanya bagus. Kalau misalnya kayak Sumalan deh, itu kan juga kalian tahu berdasarkan thread viral juga kan, dan belakangan diketahui kalau misalnya ceritanya palsu gitu. Gue juga udah bisa tebak lah ini apaan cerita kayak beginian gitu. Cuma ya maksudnya gini, mau palsu atau enggak, ya yang namanya film kita lihat filmnya aja lah. Gue kagak peduli, gue juga kagak percaya cerita-cerita begituan gitu. Cuman buat gue yang nonton film ya, gue pengen bisa dihibur sebagai penonton untuk nonton filmnya, eksekusinya kan seperti itu. Apakah gue bisa dibikin ketakutan lewat film horor tersebut? Nah Sumalam menurut gue cukup oke, cukup nice gitu. Dan ceritanya juga menarik gitu kan, mengenai kembar, yang satu dari ras iblis, yang satu ras menarik gitu. Kayak cerita rakyat kan, itu ada sesuatu yang fresh. Sedangkan ini cuman ngomongin kakak beradik yang ayahnya mati secara aneh, ibunya sakit, dan semua itu berakibat gara-gara ibunya pesugihan gitu, supaya restorannya laris manis. Anjing, ini cerita zaman kapan bos udah kayak begini ceritanya? Ya lagi-lagi harus saya akui, gua nggak baca cerita aslinya yang dari thread viralnya si Zero Point itu. Mungkin di antara kalian udah banyak yang baca. Coba kalian tulis di kolom komentar, apakah sama dari ceritanya sampai ke filmnya gitu? Transformasinya seperti apa? Kalau misalnya emang ceritanya bagus banget bang, berarti salahnya di eksekusinya, dibongkar pasang ceritanya. Kan harus ada adaptasi ya. Thread viral dibikin jadi screenplay, skenario itu kan perlu proses juga ya. Nah berarti salah di situ. Tapi kalau emang menurut kalian yang udah baca thread viralnya emang ya udah begitu doang bang, ya udah ya mau gimana lagi, filmnya ngambil dari situ kan. Padahal ya kalau misalnya kita mau gali lebih dalam lagi, kata-kata perewangan aja sebenarnya udah menarik gitu. Karena gua aja awalnya nggak tahu nih perewangan tuh artinya apa gitu. Oh ternyata ini tidak 100% sama dengan pesugihan, ada bedanya. Nah ini gua nggak tahu ya, mungkin bisa aja gua salah, tapi setahu gua perewangan tuh sifatnya tuh turun temurun. Jadi kalau misalnya nenek lu pakai nih perewangan nih, artinya lu sebagai cucu tetap harus melanjutkan kewajiban lu untuk menjalin kesepakatan dengan si sosok setan itu. Dan di film ini sebenarnya menariknya adalah media yang dipakai untuk melakukan kontak dengan sosok makhluk halus tersebut adalah lewat sebuah lesung tua yang ada di posternya ini. Ini kan sebenarnya menarik gitu. Sebuah alat tradisional khas Indonesia gitu, yang digunakan untuk apa? Untuk menumbuk, memisahkan kulit gabah dari beras. Nah sebenarnya dari situ aja sebenarnya ada potensi yang gue bisa rasakan gitu. Ini ceritanya bisa menarik sebenarnya kalau pengen dieksplor lebih lanjut, lebih dalam. Kenapa harus pakai lesung? Apa faedahnya gitu? Kenapa ibunya memakai perewangan itu? Ya memang dijelasin secara subtle sih. Gua ngerti kok. Ada beberapa visual di film ini yang pengen mengindikasikan, dan gua ngerasa Mas Awi di sini nggak mau terlalu dongeng. Tapi pada akhirnya juga di bagian akhir ketiganya baru ada ceritanya tuh, baru didongengin. Oh ternyata ibu lu dulu begini-begini. Itu ngapain juga gitu. Terus di awal-awal tuh sok-sokan pengen kayak subtle gitu, pengen lebih bercerita lewat visual aja gitu. Tapi ya akibatnya ketika gue nonton film itu porsi cerita itu dikit banget yang gue rasain. Yang lebih banyak adalah terornya aja tuh, antara si Maya sama adiknya di dalam rumah diteror sama setan, digangguin makhluk halus. Udah kayak begitu-begituan doang yang gue rasain di sepanjang film. Dan itu lama banget temponya masalahnya. Mending serem, ini kagak ada serem-seremnya sama sekali menurut gue. Ya lagi-lagi ini adalah sebuah film horor tipikalnya itu ngandelin atmosfernya. Jadi mengandalkan suspense gitu. Scene yang pelan, minim musik horor, yang niatnya tuh bikin penonton tahan napas di sepanjang nonton film. Jadi bener-bener mencekam sekali. Gua ngerti arah filmnya mau ke arah mana. Ya namanya juga horor kan ada subgenre masing-masing ya. Dan ini bukan horor tipikal ngandelin jump scare, dikit banget jump scare-nya gitu ya. Element of surprise. Bukan horor yang ngandelin gore juga. Gore ya dikit lah, ada yang berapa menjijikan, kayak salah satunya di posternya itu kan. Tapi ya itu dikit lah, minim. Yang lebih diandelin adalah atmosfernya. Tapi balik lagi, akar dari semua film, mau itu film horor yang tujuannya untuk menakutin penonton, atau horor komedi yang tujuannya bikin penonton ketawa, atau film drama yang tujuannya bikin penonton nangis, semua itu bermuara dari apa? Dari penulisan plot ceritanya. Kalau akarnya udah kuat nih ya, masalah teknis mengikuti belakangan. Kayak di sini gue sama sekali nggak bisa terikat sama karakternya Maya
yang diperankan sama Davina Karamoa, yang kalau misalnya ngomongin acting ya sebenarnya gue nggak terlalu ada masalah yang berarti lah gitu ya. Nggak bisa gue bilang bagus juga actingnya di sini, tapi ya bukan yang jelek juga. Tapi gue rasa masalahnya itu bukan di situ, bukan masalah actingnya, tapi masalah emang penulisan karakternya aja. Gue nggak ngerasa karakter Maya ini punya hubungan yang kuat, ikatan batin sama ibunya gitu. Kenapa dia begitu sayang sama ibunya? Nggak ada sama sekali sih yang menunjukkan dia sayang sama ibunya. Cuman ya udah, dia cuma nyuapin ibunya paling gitu. Ya biasa aja gitu, ganti baju ibunya biasa aja, standar. Atau misalnya dia sama adiknya, oke lah, adiknya juga cukup oke actingnya, nggak yang jelek-jelek amat juga, nggak yang cringe, nggak yang sampai bikin gua kayak anjing nih palsu banget, nggak gitu sih. Cuman entah kenapa hubungan dia sama adiknya di sini nggak yang sampai bikin gua masuk ke perspektif karakternya. Lagi-lagi ya standar aja. Kalau misalnya dedeknya ceroboh, ya dia bakal marahin gitu. Ya dia sayang sama adiknya, kita tahu. Tapi apakah kita udah berhasil masuk ke karakter tersebut sehingga ketika dia diteror sama setan kita bisa merasakan ketakutan dari karakternya? Enggak. Contoh, gue kasih contoh. Misalnya film Siksa Kubur deh, filmnya Bang Joko Anwar. Karakter Sita sama Adil tuh, kakak beradik tuh. Nah, lu nonton film Siksa Kubur, meskipun itu secara genre lebih ke arah psikologis gitu ya, bukan horor yang ngandelin setan-setan jumpscare, nggak usah macam-macam kayak gitu. Ya udah, horor pelan juga, slow burn, tipikal Bang Joko Anwar kayak biasa lah ya. Tapi kita bisa ngerasain ketakutannya si Adil ketika lagi mandiin mayat, atau Sita lagi ngurusin orang di panti jompo terus ada yang bunuh-bunuhan. Anjing, kita bener-bener takut nonton filmnya. Kenapa? Karena karakternya udah kuat. Kita tahu motif mereka, kita udah paham banget sama karakternya, sehingga dinding pembatas layar bioskop antara cerita fiksi dengan kita sebagai penonton itu udah nggak ada batasan lagi. Ya udah, kita udah jadi karakternya gitu loh. Sedangkan di film ini masih ada separasi yang cukup jauh, gua rasa masih ada dinding pembatas bioskop yang membuat kita merasa kalau misalnya karakter Maya dengan adiknya ini hanya sebatas karakter fiksi aja, fantasi aja yang cuma ditulis sama orang aja gitu. Itulah salah satu hal yang menyebabkan aspek horor atmospherical-nya ini nggak bekerja sama sekali. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke permasalahan kedua dari film ini. Masih ada masalahnya, yaitu masalah fase. Menurut gue fase itu gak enak banget. Kenapa? Karena fasenya pertama slow burn, pelan banget. Padahal gue suka ya film-film horor tipe seperti ini yang lambat, kayak Midsommar, Hereditary, The Shining, The Exorcist, The Silence of the Lambs. Itu kan berkali-kali kalau misalnya kita bahas film horor, itu horor-horor yang selalu gue mention di video gue. Kenapa? Karena itu tipe film yang gue dapet banget gitu secara atmosfer gitu, meskipun fase itu lambat. Nah, sedangkan film ini meskipun fase itu lambat ya, slow burn, tapi yang jadi masalah grafiknya tuh gak naik-naik gitu. Kalau lu perhatiin film-film yang tadi gue udah kasih contoh, meskipun lambat tapi fasenya dari opening Act 1 ke Act 2 ke Act 3 tuh ada grafik yang perlahan-lahan tuh naik gitu. Makin lama makin tegang sampai ke klimaks, mantap gitu, punchline-nya juga dapet. Sedangkan film ini ibarat naik roller coaster nih, udah naik nih, ya turun lagi nggak jadi gitu, naik lagi, udah tinggal turun nih dikit lagi, malah mundur lagi, naik lagi, udah mau tinggal turun, mundur lagi. Itu perasaan yang gue rasakan di film ini. Nggak ada gong, nggak ada punchline. Setiap setup yang udah dibuat nih, wih, ada makhluk apa tuh di bagian pojok situ tuh? Loh, ini kayak adiknya, kecil badannya, pakai mukena gitu kan, dideketin gitu. Kamera udah pelan-pelan ikutin, deketin, set, buka, cek, ya udah begitu doang. Atau kalau misalnya kalian nonton film ini di bioskop yang punya Dolby Surround, sehingga ada suara yang 8 dimensi gitu yang ngikutin, ngelilingin kita. Ada salah satu scene yang menunjukkan suara yang 8 dimensi gitu ya. Ada orang merangkak dari atas plafon gitu, gitu, dari kanan, dari kiri, dari belakang gitu. Kita jadi kayak berasa di dalam bioskop tuh, anjing ini beneran di atas kita atau gimana gitu kan. Oke, nice gitu. Secara sound design bagus. Oke, suspense yang dibangun nice, cakep gitu. Kita kayaknya mulai tegang nih. Anjing ini ada apa nih di atas? Tapi pada akhirnya di scene tersebut punchline akhirnya tuh biasa banget. Nggak ada perasaan rilis yang kayak wow gitu loh, kayak wah, yang bikin gue melongo, mangap tuh nggak ada sama sekali. Gue bener-bener kayak muka gue datar aja, ya udah begitu doang gitu filmnya. Padahal lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin secara teknis ya Mas Awi Suryadi udahlah, kita nggak usah ngomongin banyak lah. Apalagi secara sinematografi udahlah, gue nggak usah bahas banyak. Masih dengan ciri khasnya banyak puter-puter gitu, roll kamera gitu, diputer-puter ya. Meskipun mohon maaf ya Mas Awi Suryadi di film ini kayak terlalu banyak sih Mas, mohon maaf Mas. Agak enak juga saya lama-lama gitu. Awal-awal keren gitu kayak anjing, putar sekali, putar 2, putar 3, anjing lama-lama puter-puter mulu. Gila, kapan selesai nih puter-puter kamera? Ya tapi secara overall bisa gue bilang secara sinematografi itu hitungannya masih bagus banget gitu. Secara POV-nya, penggunaan long take-nya berapa kali gue ngeliat. Dan balik lagi seperti yang udah gue omongin di analogi yang udah gue ceritain ke kalian mengenai possession football dalam sepak bola. Ini terlalu main cantik gitu, terlalu main sinematografi, main shot sini, shot sana. Tapi semua shot yang udah pelan, yang slow, tapi nggak ada punchline-nya buat apa gitu, nggak ada ujungnya. Orang tiba-tiba kehipnotis gitu, keluar dari mobil, jalan ke rel kereta api, ketabrak, bam gitu. Udah,
Gue nggak ngerasain perasaan apa-apa. Tegang enggak gitu, takut enggak, shock enggak, biasa aja gitu. Oh ya orang ketabrak biasa gitu. Nggak ada gongnya. Oh ya ada satu hal lagi yang menurut gue ini salah satu permasalahan yang sangat-sangat mengganggu juga, terutama untuk aspek horornya, yaitu masalah lighting nih. Ini ada beberapa scene di film ini yang bikin otak gue agak nge-lag dikit gitu bahkan. Lu bayangin, shot di luar rumah, ya kan? Rumput luas gitu, malam hari gelap. Terus itu shot lama tuh. Gue mikir 3 detik, 4 detik, 5 detik gitu. Kayak gue lihat oke, gitu ya. Detik ke-7, gue baru ngerasa, lah, itu ada setan tuh di tengah. Baru kelihatan gitu ya. Gue baru melototin lagi mata gue gitu ya. Oh iya, ada makhluk apa di situ gitu. Itu baru kelihatan. Ketika fase tempo yang udah dibuat di filmnya nggak bisa masuk ke penonton. Kenapa? Karena mata gue nggak bisa ngelihat, sehingga tempo yang gue rasain berbeda dengan tempo yang diatur sama filmnya. Disitulah horornya akan clash, nggak jadi serem. Udah, gagal gitu. Kalau misalnya temponya pas, kalau misalnya memang udah kelihatan ada setan, gue bakal langsung, apa tuh gitu kan. Nah ini 7 detik, wah ada setan. Kan jadi nggak jadi serem gitu kan. Menurut gue sayang banget ya, kalau misalnya emang budget buat lighting yang nggak cukup, nggak seberapa, ya at least masukin practical light gitu loh. Lampu jalanan kayak obor, lentera atau apa kayak gitu ya. Kalau emang kilatnya secara budget nggak memadai ya, makanya sampai gelap gitu, bener-bener hitam aja gue ngeliat di bioskop. Dan pada akhirnya ketika grafik itu nggak naik-naik, bener-bener naik, gagal lagi turun, naik, gagal turun lagi. Ini beda sama kayak film Speak No Evil ya, yang bener naik turun, tapi naik turun tuh emang sengaja gitu. Bikin kita rest dikit, tegang lagi, rest dikit. Tapi ada ketegangan yang pelan-pelan pengen kita ikutin sampai akhir film. Nah ini nggak gitu. Ini bener-bener udah pengen naik tapi turun lagi, gagal lagi, ini naik turun lagi gitu. Dan progres ceritanya nggak ada sama sekali. Bener-bener dilama-lamain di bagian teror setannya aja udah gitu doang gitu. Dan cerita yang mulai penting itu gue rasa baru dimuncul di bagian akhir. Itu pun dongeng, sindrom dongengnya balik lagi gitu, diceritain sama bibinya. Oh ternyata ibu lu dulu begini. Ya udah, ceritanya baru di situ baru muncul. Padahal lagi-lagi ya gue menemukan ada potensi cerita di mana perebutan harta warisan, perebutan rumah lewat bibinya, lewat pamannya. Karena ketika ada dialog mereka memperebutkan itu, menurut gue itu menarik tuh, mulai gue tertarik tuh. Kayaknya ada ceritanya di sini nih. Tapi udah, lagi-lagi turun lagi tuh. Gak ada kelanjutan lagi ceritanya, udah begitu doang. Teror lagi, lama-lamain lagi. Ya kesimpulannya menurut gue ini film yang sama sekali gak penting-penting banget buat ditonton gitu. Seramnya enggak, ceritanya juga gak penting sama sekali. Bener-bener standar gitu ya. Dan mendingan tidur aja lu di bioskop gitu. Bawa guling, bawa selimut, bawa bantal. Jadilah tuh kasur. Kalau kalian tanya file score yang gue bakal kasih berapa, gue akan kasih 5/10 alias sampah. Ya, gue gak tahu pendapat kalian gimana. Gue penasaran, apakah ada di antara kalian yang menganggap film ini serem? Siapa tahu ada. Lagi-lagi kan masalah selera juga bisa jadi. Cuman kalau ngomongin teknis, menurut gue nggak ada sama sekali yang ngebantu film ini supaya kerasa ke elevate sisi horornya. Sisanya kita debatin di kolom komentar. Kalau kalian pengen join grup Telegram, join aja, linknya juga udah taruh di description box biar kita bisa diskusiin film ini atau film-film lainnya di grup Telegram. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.